Stop, sebelum Anda lanjutkan, dengarkan ini baik-baik. Semua orang bilang Indonesia itu negara demokrasi, tapi benarkah? Di balik hiruk-pikuk pemilu, ada bayangan gelap yang terus memanjang. Bab ini membongkar fakta yang selama ini ditutup-tutupi. Demokrasi Indonesia ada di ujung tanduk. Bagaimana mungkin negara dengan keberagaman etnis ekstrim, mayoritas muslim, ketimpangan yang meninggi, dan kekayaan alam melimpah justru disebut bukan negara demokrasi sejati? Siapa sebenarnya musuh tersembunyi yang mengancam kebebasan kita? Apakah oligarki terlalu kaya untuk menghancurkannya? Apakah militer sudah terlalu diuntungkan? Atau justru nasionalisme Islamis yang menjadi ancaman terbesar karena didorong oleh keyakinan ideologis yang kuat? Kita tidak sendirian. Polarisasi sedang melanda seluruh Asia Tenggara, dari Filipina hingga Thailand. Ini bukan sekedar teori akademis, ini adalah masa depan kita. Jika demokrasi Indonesia runtuh, literatur akademis telah bernubuat. Simak resensi lengkap ini dan putuskan, mampukah kita menyelamatkan demokrasi atau kita hanya menunda kehancurannya? 1. Gambaran umum. Keraguan atas klaim demokrasi. Bab ini memulai dengan sebuah pertanyaan yang provokatif dan mempertanyakan status Indonesia sebagai negara demokrasi. Ada banyak alasan yang mendasari penilaian bahwa Indonesia bukanlah negara demokrasi. Literatur akademis menyoroti sejumlah hambatan struktural yang ekstrim bagi negara kepulauan ini untuk sepenuhnya dikategorikan sebagai negara demokrasi. Hambatan-hambatan tersebut meliputi beraneka ragamnya etnis dan agama yang ekstrim, populasi yang mayoritas muslim, tingkat pendapatan yang masih rendah, PDB per kapita di bawah 4.000 US dollar, melimpahnya kekayaan sumber daya alam, ketimpangan ekonomi yang terus meningkat, serta lemahnya pelembagaan pembatasan kekuasaan eksekutif. Selain itu, ada hambatan lain yang lebih sulit diukur, seperti warisan feodalisme, kolonialisme, dan otoritarianisme yang terus membayangi. Kemunduran demokrasi liberal yang terjadi secara global tentu saja memberikan dampak signifikan terhadap cita-cita kesetaraan dan kebebasan di Indonesia. Indonesia dalam perjuangannya tidak sendirian. Polarisasi merayap di seluruh Asia Tenggara. Contohnya terlihat di Malaysia, di mana UMNO membangkitkan sentimen etnis dan agama secara tajam, dan di Filipina dengan gaya pemerintahan keras seperti Presiden Rodrigo Duterte. Thailand juga mengalami perpecahan kota desa yang menghablur di sekitar kekuasaan monarki konservatif dan kekuatan militer. Bahkan Singapura yang dikenal stabil tidak kebal dari polarisasi akibat tumbuhnya xenofobia. Mengingat hambatan struktural dan polarisasi yang berkembang ini, muncul pertanyaan mendasar, seberapa awet demokrasi Indonesia? 2. Aktor-aktor strategis, ancaman di balik layar. Analisis dalam bab ini berlanjut dengan mengidentifikasi 3 kelompok strategis yang berpotensi menjatuhkan atau secara paradok menopang demokrasi Indonesia: oligarki, militer, dan nasionalisme Islamis. A. Oligarki, puas dengan status quo yang lemah. Kelompok pertama yang dipertimbangkan adalah para oligark. Jika kekuatan oligarki mendapat imbalan yang berlebihan dari tatanan demokrasi Indonesia yang lemah, seperti kemampuan menentukan hasil pemilu dan membentuk keputusan kebijakan melalui kontrol atas media dan sumber daya material, maka sangat tidak mungkin para oligark akan mengambil resiko untuk menghancurkan sistem ini. Para oligark dinilai cukup puas dengan kondisi demokrasi Indonesia sebagaimana adanya saat ini. Meskipun sangat kaya, mereka memiliki latar belakang yang beragam, sumber kekayaan yang berbeda, dan pandangan politik yang beraneka, sehingga barangkali mereka tidak memiliki kepentingan bersama yang cukup kuat untuk mengukuhkan tatanan yang lebih menguntungkan. Keberadaan oligarki menunjukkan bahwa jika kekuatan negara terancam hingga hendak menjungkir balikkan demokrasi, maka demokrasi Indonesia sebetulnya bisa dibilang lebih kokoh dari penilaian saat ini. B. Militer, terlalu diuntungkan untuk kudeta. Amatan senada juga ditunjukkan pada militer. Lembaga ini terbukti tidak mudah meraih posisi yang menguntungkan di era pasca Soeharto.
Namun, penarikan diri dari parlemen dan pelucutan perwira aktif dari posisi sipil telah menjadi langkah bijak, membebaskan militer dari kecaman publik dan memberikan mereka ruang longgar untuk bergerak di belakang layar sebagai aktor berpengaruh. Sistem komando teritorial militer masih berlaku, seperti halnya penguasaan kuat atas jaringan bisnis yang luas, baik legal maupun ilegal. Selain itu, mantan perwira militer tetap aktif dalam partai politik dan kadang-kadang mengamankan jabatan tinggi dari presiden hingga bupati, dan tren ini terbukti mendapatkan momentum. Militer belajar dari pengalaman Thailand bahwa melancarkan kudeta adalah satu hal, tetapi mengelola negara dan menumbuhkan ekonomi adalah hal yang sama sekali berbeda. Kudeta biasanya tidak menyelesaikan masalah politik yang sulit dipecahkan. Kudeta hanya menunda penyelesaian. Sama seperti oligarks, posisi militer saat ini dianggap terlalu diuntungkan, sehingga upaya kudeta atau penghancuran tatanan demokrasi yang ada menjadi tidak menarik. C. Nasionalisme Islamis. Ancaman ideologis terbesar. Nasionalisme Islamis dinilai sebagai ancaman terbesar bagi demokrasi Indonesia. Berbeda dengan oligarki atau jenderal, penentangan kaum Islamis berakar pada keyakinan ideologis yang kuat. Meskipun kaum Islamis juga mendambakan sumber daya material layaknya aktor politik rasional lainnya, prinsip-prinsip inti gerakan mereka menolak ide-ide dan nilai-nilai yang mendukung pemilu yang kompetitif, hukum negara yang dijalankan manusia, dan kepercayaan pada kesetaraan agama-agama lain. Dalam konteks ini, Islam kompatibel dengan demokrasi, tetapi Islamisme kurang begitu. Terdapat pertanyaan sulit yang muncul. Berapa banyak dukungan tulus dari umat Islam Indonesia yang mencapai lebih dari 85% penduduk untuk pendirian negara Islam? Terdapat tren konservatisme Islam di negara sekuler yang dapat berkembang luas dan kemudian menubruk hak-hak demokrasi dan kebebasan pihak-pihak lain, termasuk minoritas dan umat Islam yang tidak nyaman dengan tren tersebut. Jika kerjasama di antara kekuatan anti-demokrasi, faksi-faksi besar Islamis, oligarki, dan tentara terbukti menjadi perpaduan yang terlalu kuat untuk diatasi, maka masa depan demokrasi Indonesia akan suram. 3. Poin penting untuk ketahanan demokrasi. Untuk melangkah maju dan memperkuat ketahanan demokrasi Indonesia, dokumen ini menyoroti 2 poin penting: jalinan pengentasan kemiskinan atau pengurangan ketimpangan dan reformasi lembaga penegak hukum. A. Menangani keluhan masyarakat dan ketimpangan. Jika keluhan masyarakat atas kemiskinan dan kesengsaraan alih-alih ideologi yang sedang mendorong sentimen anti-demokrasi, maka menangani keluhan tersebut akan lebih masuk akal daripada menggunakan represi gaya Orde Baru. Jalinan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sangatlah penting. Penciptaan tenaga kerja sektor formal, terutama di sektor manufaktur, sangat mendesak karena tingginya keterserapan kerja di sektor pertanian pangan dan sektor informal menyebabkan terlalu banyak orang Indonesia tidak memiliki pendapatan yang memadai. Selain itu, orang-orang yang baru saja mentas dari kemiskinan masih rentan terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok dan keadaan darurat medis yang dapat menguras tabungan dengan cepat. Oleh karena itu, program infrastruktur harus diukur berdasarkan jumlah pekerjaan layak yang diciptakan oleh fasilitas baru dan investasi sektor hilir, bukan hanya dari jumlah acara pemotongan pita. B. Reformasi lembaga penegak hukum. Keadaan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia masih memprihatinkan dengan reformasi hukum yang hanya membuat sedikit kemajuan. Meskipun Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dianggap sukses, sistem peradilan secara keseluruhan yang terdiri dari pengadilan di puluhan provinsi dan ratusan kota atau kabupaten berlanjut nyaris seolah-olah tidak terjadi perubahan rezim. Sistem peradilan ini masih mendapat kepercayaan rendah dari masyarakat karena korupsi yang sistemis, anggaran yang cekak, tata kelola yang buruk, kualitas pendidikan profesional yang rendah bagi aparat hukum, penyelesaian kasus yang lambat, dan biaya berperkara yang tinggi. Sistem hukum yang tidak dapat diandalkan juga menghalangi investasi swasta yang dibutuhkan, memaksa investor untuk membuat pengaturan dan perlindungan ad hoc dengan penguasa lokal.
lebih jauh. Aturan hukum yang tidak berdaya memungkinkan preman dan kelompok radikal untuk mengintimidasi dan menyerang minoritas serta lawan politik lainnya dengan impunitas. Jika perlindungan yang lemah terhadap semua minoritas tidak ditangani dengan keyakinan kuat dan sumber daya yang diperlukan, maka demokrasi bakal terancam. 4. Kesimpulan, masa depan pasca Soeharto. Berapa lama tatanan demokrasi Indonesia dapat bertahan tidak dapat dijawab dengan mantap di sini. Namun yang pasti, apa yang terjadi pada demokrasi di Indonesia kemungkinan besar akan lebih berkaitan dengan perkembangan dan dinamika era pasca Soeharto, dan bukan sekedar kelanjutan atau perubahan dari rezim Soeharto. Upaya untuk memahami kemana Indonesia harus bergulat dengan logika inti, ketegangan sentral, dan perubahan yang paling terkait di antara politik, ekonomi politik, dan mobilisasi berbasis identitas pada periode pasca Soeharto. Polarisasi merupakan produk dari perpaduan perkembangan ekonomi, politik, dan sosial yang dihasilkan dari tatanan demokrasi Indonesia, bukan dari tatanan otoriter. Penyigi periode pasca Soeharto dinilai lebih bermanfaat ketimbang mencari perubahan atau kelanjutan dari rezim Soeharto yang selalu membayangi tetapi bukanlah akhir segalanya. Orang Indonesia harus mempertimbangkan dengan seksama di mana garis antara prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang diilhami Islam harus ditarik. Pada akhirnya, Indonesia berada di persimpangan jalan. Ketahanan demokrasi memerlukan perhatian pada faktor sisi permintaan, yaitu mencari sumber-sumber yang tepat yang menopang ketahanan demokrasi dalam menghadapi kendala struktural dan gerakan tandingan ideologis. Ini adalah tugas semua pihak, mulai dari partai politik yang perlu berkolaborasi untuk mempertahankan pemilu yang kompetitif, hingga masyarakat yang perlu mendorong debat publik yang meluas ke seluruh Nusantara mengenai peran publik Islam.